Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Yang berhormat kepada beliau Bapak Mahfud Asy'ari SEMM selaku dosen pengampu di mata kuliah Matematika Ekonomi. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Satrio dengan nomor NIM 24 10 80 20 11 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan mengenai tugas UTS dari mata kuliah ini. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang ada di PPT ke-7, yaitu mengenai deret. Dan kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi deret itu merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Nah, rangkaian-rangkaian bilangan yang menyusun atau menjadi unsur pembentuk dari sebuah deret tersebut itu tuh dinamakan dengan suku. Jadi suku adalah bilangan-bilangan yang menjadi unsur atau pembentuk dari sebuah deret tersebut. Nah, sekarang untuk kita dapat mengetahui keteraturan dari rangkaian bilangan yang menjadi pembentuk deret itu, kita bisa lihat dari pola perubahannya. Nanti kita akan bahas mengenai pola-pola perubahan yang ada di deret-deret ini. Nah, dan deret sendiri itu tuh ada banyak sekali macam-macamnya. Namun yang akan kita bahas di video ini yaitu mengenai salah satu saja, dan kita akan fokuskan kepada penerapan matematika ekonominya. Oke, di sini deret yang akan kita bahas yaitu mengenai deret hitung. Nah, deret hitung sendiri itu tuh merupakan deret yang perubahan suku-sukunya itu berdasarkan pada penjumlahan sebuah bilangan. Dan ini contohnya ada 1, 6, 11, 16, 21, 26. Nah, itu kan jarak di antara satu bilangan dengan bilangan yang lain kan jaraknya 5. Dan terus berlanjut sampai dengan angka 26. Dari 1 ke 6 itu kan ditambah 5, dari 6 ke 11 itu kan ditambah 5 dan seterusnya. Dan juga begitupun yang bawah-bawahnya itu tuh memiliki pembeda-pembeda seperti yang sudah tertulis di situ. Di baris yang kedua yaitu pembedanya 15, baris ketiga pembedanya 10, dan baris ketiga pembedanya 50. Oke, dapat kita lihat di sini ada satu rangkaian deret yaitu 7, 12, 17, 22, 27, 32, yang dimana pembeda dari satu suku ke suku berikutnya yaitu 5. Nah, dan di sini ada juga rumus untuk mencari suku ke N, yaitu rumusnya A plus dalam tanda kurung N min 1 dikali B. Dan untuk A sendiri yaitu suku pertama, untuk B sendiri yaitu pembedanya itu berapa, dan untuk N sendiri yaitu indeks sukunya. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan dari matematika ekonominya. Nah, di sini tuh jadi deret itu tuh digunakan untuk memprediksi kira-kira keuntungan ataupun resiko yang bisa kita prediksi itu ke depannya itu bagaimana. Nah, misalnya contohnya saja ada seorang pengusaha yang dia itu setiap bulannya mendapatkan keuntungan kurang lebih 100.000 lah misalnya. Nah, itu kan dalam satu bulan untungnya 100.000. Nah, itu dengan menggunakan rumus deret ini nanti itu bisa diketahui, bisa diprediksi untungnya yang akan didapatkan dari 5 bulan ke depan itu berapa, 6 bulan ke depan itu berapa. Nah, jadi dengan rumus deret ini tuh nanti bisa kita ketahui untung yang akan didapatkan gitu. Itu untuk memprediksi, dan juga bisa untuk digunakan untuk memprediksi resiko juga, tidak hanya untuk memprediksi keuntungan. Oke, di sini ada contoh soal dari penerapan matematika ekonomi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini contoh soalnya yaitu ada perusahaan Genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan juga peningkatan produktivitasnya mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Nah, jika perkembangan produksinya konstan, itu tuh berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima. Nah, dari
contoh soal penerapan matematika ekonomi tersebut, itu bisa langsung kita masukkan rumus yang sudah ada di awal tadi, yaitu rumus Sn sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, langsung saja kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan N-nya berapa. Nah, untuk nilai A-nya akan itu sama dengan nilai suku pertama, yang dimana berarti nilai produksi gendeng pada bulan pertama produksinya tadi, yaitu sebanyak 3000. Nah, untuk B kan tadi pembedanya, itu pembeda dari produksi genteng yang dihasilkan setiap bulannya itu berapa. Nah, itu kan setiap bulannya mampu memproduksi sebanyak 500 genteng. Nah, jadi dapat kita tulis bahwasanya B-nya itu 500 karena sudah dapat diketahui bahwa produksi setiap bulannya itu 500 genteng. Nah, untuk mencari nilai N. Nah, N tadi kan merupakan nilai indeksnya. Nah, nilai indeks di situ kan yang dicari sama dengan pada bulan kelima itu berapa banyak genteng yang dihasilkan. Nah, berarti nilai N-nya sendiri secara langsung yaitu 5, yang 5 tadi menjadi nilai N yang ditanyakan di soal tadi. Nah, dan langsung kita masukkan ya rumusnya. Di situ ada S5, itu berarti suku kelima itu berapa pada bulan kelimanya, itu berapa penambahan gentengnya. Nah, di situ ada A-nya 3000 ditambah N-1 berarti 5 dikurangi 1 dikali 500 sama dengan 3000 ditambah 4 kali 500 sama dengan 3000 ditambah 2000, hasilnya 5000. Dan clear ya. Jadi dapat diketahui dari contoh soal penerapan matematika ekonomi tadi bahwasanya jumlah produksi genteng yang ada pada bulan kelima yaitu 5000 buah gitu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan juga kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam pengerjaan UTS ini. Di sini saya meminta maaf apabila dalam pemaparan atau penyampaian materi UTS ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.